Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Hadis yang berapa? Al-haditsus sabi' wal arba'un, hadis yang ke-47. Akhrajat Dailami an Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah bersabda, athbatukum 'alas sirati ashaddukum hubban li ahli baiti wa li ashabi. Athbatukum, paling tetap kalian, 'alas sirati, di atas sirat, asyaddukum hubba, paling bersengatan kalian cinta, li ahli baiti, bagi keluargaku, wali ashabi, dan bagi sahabat-sahabatku. Al-haditsu tsamin wal arba'un, hadis yang ke-48. Akhrajat Dailami an Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah bersabda, arba'atun, 4 golongan, ana syafi'un lahum yaumal qiyamati, aku memberi syafaat bagi mereka yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Yang pertama, al-mukrimu li dzurriyyati, orang yang memuliakan bagi dzurriyyatku. Yang kedua, wal qadhi lahum hawaijahum, orang yang menunaikan bagi mereka hawaijahum, akan hajat-hajat mereka. Yang ketiga, wassa'i lahum, wassa'i, dan orang yang mengusahakan, lahum, bagi mereka, fi umurihim, pada perkara-perkara mereka, indamatturru ilaih, ketika sangat berhajat mereka ilaihi, kepada itu sesuatu. Nah, jadi artinya ketika para zuriat ini sangat berhajat, keadaan itu sampai kepada batas darurat, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengusahakan sekira hajat mereka itu terpenuhi. Maka termasuk orang yang cagaran dapat syafaat Nabi kena hari kiamat. Wal muhibbu lahum biqalbihi wa lisanihi, dan yang keempat, al muhibbu, orang yang mencintai, lahum, bagi mereka, biqalbihi, dengan hatinya, wa lisanih, dan lidahnya. Dia sangat cinta kepada zuriat Nabi, keluarga Nabi, baik hatinya maupun lidahnya. Kayak apa lidah itu? Artinya katuju membaca kitab-kitab nang dikarang oleh para habaib, atau mengamalkan wiritan-wiritan, ratib-ratib yang disusun oleh para habaib. Nah, itu termasuk mencintai dengan hati dan lidah. Al-haditsu tasi' wal arba'un, hadis yang ke-49. Akhrajat Dailami, meriwayatkan Imam Dailami an Nabi Sa'idin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah bersabda, ishtadda ghadabullahi, ishtadda, bersengatan, ghadabullahi, murka Allah, ala man adzani, atas orang yang menyakiti aku, fi itrati, pada keturunanku. Jadi orang-orang yang menyakiti keturunan Rasulullah, itu hakikatnya dia menyakiti Rasulullah. Maka bersengatanlah kemurkaan Allah atas orang tersebut. Al-haditsul khamsun, hadis yang ke-50. Akhrajat Dailami an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah, yubghidu, murka. Yang pertama, al-akila fauqa shiba'ihi, orang yang makan melebihi kenyangnya. Ini kanyang sudah, tatap hendak tambah terus sampai kada kawa berdiri lagi. Pada saat ibarat tambah sekali kanyang tapi nang iwaknya nyaman, gangannya nyaman, makan terus sampai kada kawa berhinak, kada kawa bergerak-gerak. Tu Allah marah, Allah kada senang, Allah kada katuju lawan orang nang bersikap seperti itu. Yang kedua, Allah murka wal ghafila an taati rabbih, orang yang lalai daripada mentaati Tuhan. Seorang diberi Tuhan macam-macam nikmat, macam-macam anugerah, zahir batin adalah anugerah Tuhan. Tapi kada mau taat lawan Tuhan nang memberikan kepadanya macam-macam anugerah tadi. Yang ketiga, watarika sunnata nabiyhi, orang yang meninggalkan akan sunnah Nabi. Apalagi nang merendahkan sunnah Nabi. Napa ikam kada sembahyang duha? Kulir kok. Nah Allah Ta'ala kada katuju tuh, kada senang dengan orang itu. Buktinya napa? Dia tertegah daripada ma'amalakan sunnah. Maka orang yang ma'amalakan sunnah itu janji Tuhan apa? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah cinta dan Allah ampuni dosa. Jadi kalau kita ini tertegah daripada ma'amalakan sunnah, kalau kita nih khawatir juga pang diri kita nih, kalau ini tanda Allah kada senang lawan kita, Allah kada cinta lawan kita. Itu hanya orang meninggalkan tak, apalagi orang yang merendahkan sunnah. Napa ikam kada sembahyang duha? Apa juga bila sunat ha. Nah, bila sunat ha itu bila merendahkan sunnah, itu sama merendahkan baginda Nabi. Bila merendahkan baginda Nabi, murtad hukumnya, kafir. Wa tarika sunnata nabihi, dan orang yang meninggalkan akan sunnah Nabi. Yang keempat, wal mukhfira zimmatahu, orang yang menyalahi akan janjinya. Orang yang menyalahi atau membatalkan zimmatakan janjinya, ai naqadha ahdah, menyalahi janji artinya. Apalagi jadi pejabat-pejabat, demi Allah saya akan ini memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat. Bujur begaji sekian puluh juta sebulan, tapi kada dilaksanakan janjinya itu, dapat murka Allah. Kada seimbang, kada sebanding, kada bepala. Bujur gaji 10 juta, 20 juta sebulan, 100 juta sebulan, tapi murka Allah didapat. Ya, pernah kan? Yang kelima, wal mubghidha itrata nabiyhi, orang yang benci akan keturunan nabinya. Jadi orang yang benci akan keturunan nabi itu dimurkai oleh Allah. Benci itu anaknya di hati, apalagi sampai mengeluar mahina-hina lawan keturunan nabi. Apalagi sampai memenjarakan lawan keturunan nabi. Yang terakhir, wal mu'dhiya jiranahu, orang yang menyakiti akan jiran tetangganya. Jadi 7 golongan ini adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jangan sama-sama masuk nang 7 ini. Al-hadithul hadi wal khamsun, hadis yang ke-51. Akhrajad Dailami an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda. Sini gitu. Hadis yang ke-40 Pak. Hadis yang ke-51 misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Halaman 42 52. Perkara kedua, hendaklah engkau merasa takut bila menjadi seseorang yang suka memberi nasihat atau memperingatkan orang lain. Hati-hati nang ketujuh berceramah-ceramah nih. Hati-hati, karena akhir zaman itu qalilun ulama'uhu katsirun khutaba'uhu. Sedikit nang bujur-bujur ulama, tapi katsirun khutaba'uhu, banyak benar nang ahli ceramah, ahli pidato. Ahli ceramah banyak. Jadi jangan bakahan kita sekira ceramah ahli diundang ke sana kemari. Apalagi ini bila bisa berlucu-lucu rami sama sigitan detawaan, bah cagaran diundang orang ke sana kemari tak. Diundang orang ke sana kemari rami. Memang akhir zaman itu banyak itu. Akhir zaman Nabi mengatakan katsirun khutaba'uhu qalilun ulama'uhu. Banyak sekali ahli ceramah, ahli pidato, tapi qalilun ulama'uhu, sedikit benar nang bujur-bujur ulama itu. Nah itu kita
lebih memfokuskan ke memperbaiki diri, memperbaiki hati. Karena hati inilah tempat pandangan Allah. Bila kita perbaiki hati, sekira takutan lawan Allah, maka walaupun titel kita seorang pedagang, seorang pengusaha, seorang petani, seorang panurihan, tapi kalau hati takut dengan Allah, ujar Allah di dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja takut lawan Allah dari hamba-hambanya itu ulama. Karena pekerjaan ini banyak mengandungi penyakit, kecuali bila engkau sudah dapat mengamalkan dengan apa yang engkau katakan, maka tidak mengapa engkau menasihati orang lain. Tapi amun di benua kita kadada lagi nang penuntut ilmu lain pada kita, masyarakat memerlukan kita, jangan ditolak. Itu Allah nang ma'arahkan. Minta lajari je, lajari ha. Alli balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku sekalipun seayat bila orang minta. Lajari bila orang minta. Nah, bila kita tatamui bab nang kita belum kau ma'amalakan, pasang niat waktu membaca bab nito, aku memadahi diriku seorang. Nah, mudah-mudahan apa nang kita baca nang itu akhirnya kita kau ma'amalakannya. Nah, itu jadi artinya kita kada niat hendak madahi orang. Aku memadahi seorang je. Mudahan nafsu ni maasi dengan papadah akal, mudahan nafsu ni maasi. Jadi ngatakan bila kita tabaca di kitab nang cagaran kita cara mahakan malam ini misalnya kita belum kau ma'amalakan, niatakan aku memadahi diriku sendiri. Itu aja. Dan hendaklah engkau pikirkan pada apa yang pernah dikatakan kepada Nabi Isa alaihissalam, ya bena Maryam, idh nafsaka, fa ini ta'adta fa'idhin nasa, wa illa fastahi mir rabbika. Wahai anak Maryam, nasihatilah dirimu dahulu. Dan apabila engkau telah mengamalkan dengan isi nasihatmu, barulah engkau layak memberi nasihat kepada orang lain. Jikalau tidak, maka hendaklah engkau malu terhadap Tuhanmu. Tetapi apabila keadaan memaksakan engkau menjadi penasihat, maka hendaklah engkau menjauhkan dirimu daripada dua perkara. Kalau mau kada mau kita mesti jadi penceramah juga. Nasihat Imam Ghazali, jauhi dua perkara. Yang pertama, jangan engkau suka menggunakan bahasa yang payah-payah dalam perkataanmu. Seperti engkau suka menggunakan ibarat dan isyarat ahli sufi dan bahasa-bahasa mereka yang indah. Karena Allah Ta'ala itu benci pada orang yang memaksakan dirinya. Ngaran kita nih, diminta orang berceramah, belajaran di kampung. Bahasa itu nang seadanya kita aja lawan yang mudah dipaham oleh orang kampung. Jangan sekira aku ini dianggap orang hebat, dianggap orang pintar. Itu jatuhnya kepada ria tuh. Lalu bahasa nang asing. Nabi kada katuju, Allah Ta'ala kada katuju. Innallaha la yuhibbut takalluf. Allah kada mencintai nang memaksakan diri ini tuh.
Kita pandir di kampung, kita pandir di desa, jangan bahasa orang kota apalagi bahasa Inggris. Bahasa seadanya aja, bahasa kampung aja. Saya kira orang paham. Bahasa Indonesia ya kan ada apa-apa, nang panding orang paham. Jangan bahasa-bahasa laut. Dalam era globalisasi, marilah kita berpartisipasi untuk meningkatkan emansipasi agar kita bisa makan nasi basi. Itu sara basi si taros. Bahannya, wah ini kan si kalau toh reformasi, deportasi, transmigrasi, irigasi. Ada cagaran nih bahasa ini. Nah hanya cagaran bisa rencana ada redomisasi kah, redominisasi kah, punya si juga toh redominisasi kah. Nah, punya redo-redo nah, redusiasi kah, redominisasi kah? Itu rencana pensederhanaan rupiah. Jadi misalnya duit nang 100.000 tuh bisa bernilai 1.000 aja lagi. Ayolah nang dari 10.000, jadi nang 100.000 tuh bisa bernilai 1.000 aja lagi. Nang 10.000 bisa bernilai Rp1 aja lagi. Pensederhanaan. Nah, jadi duit nang 100.000 cagaran jadi bernilai 10.000-an aja lagi, bisa 1.000 aja lagi toh. Bisa kada kawin nih kamu nenek. Jujuran 10 juta aja. Pas berduit sekalinya pas nang. Artinya nang 100.000 bernilai 1.000 aja. Ya. Bahari suatu zaman Soekarno nih tuh banyak nang bang nang miskin pendadak tuh. Nilai mata uangnya tuh diturunkan. Zaman Soekarno suah bahari. Ini rencana ada hendak nang kayak itu juga. Ada rencana tak? Tapi apakah nang kayak itu kah? Karena menang artinya cuma apakah tuh harus tuh nilai jualnya kayak apa, harga barang kayak apa, jangan nak satu turunakan nilai duit. Jadi misalnya menhana ayu turunakan nilai misalnya 100.000 nilai angkanya lah. Jadi dinilai misalnya 10.000 atau 1.000 aja jadi masalah. Asal misalnya kayak motor harga 100 juta jadi 10 juta aja lagi. Asal kayak itu juga kalau amun nang nilai duitnya aja diturunkan, harga barang tetap siup orang. Jujuran harus berturun juga. Ya Allah. Amun nang ini bisa jujuran 10 juta. Begitu nang nilai mata uangnya menurun, lalu tetap aja 10 juta, lapah kita mencariakan. Cagaran banyak nang bujang tuha. Jadi jangan menggunakan bahasa-bahasa nang ngalih dipaham. Itu intinya. Orang yang suka memaksa dirinya itu selalunya ia melampaui batas, di mana hal ini menunjukkan atas rusaknya batin dan hati yang lupa. Batinnya rusak tak, sombongnya. Anak dianggap orang pintar, dianggap orang cerdas, dianggap orang hebat. Lalu bahasa-bahasanya bahasa itu bahasa antik. Kalau pandir orang Indonesia ya bahasa Indonesia juga. Pandir orang Paringin dibungin ya bahasa Paringin aja juga. Jangan bahasa Inggris. Berarti aku adalah ceramah bahasa Inggris. Nah, kenapa? Pertama aku kada bisa. Nah itu nang kedua gue nih ada paham juga. Paling-paling aku bisa bahasa Inggris tuh I love you. Nah, apalagi no smoking. Nah,
Paham lah nu semukeng. Jangan beruku artinya. Nu semukeng dah. Lain mun kiking itu warik artinya. Monke itu warik. Kalau father itu abah. Kalau mother ibu. Kalau teacher guru. Nah, sedikit-dikit bisa aja Pak. Kalau bahasa India ada aja sedikit bisa. Bahasa India tuh kia hahe. Itu artinya apa kabar? Jadi kalau ikam bertamu sahrukan ikam jasa kia hahe. Jawab aca. Aca artinya bagus. Bagus. Bahasa Arabnya tayyib. Bagus. Jadi India ini memangnya mode hehe itu nah. Coach hota he. Dunia betahe. Adalah kalau lagunya dunia betahe. Memang sejarahnya tuh memang kalau dalam kitab Sirajut Talibin Syarah Minhajul Abidin itu ketika Nabi Adam alaihissalam makan buah khuldi, sidin sakit parut, mencari wisi dada di surga ada wisi dada. Itu kan apa hikmahnya Tuhan melarang makan buah khuldi itu? Karena buah-buahan surga yang diperbolehkan itu kadang mengakibatkan sakit parut. Nang itu aja dilarang Tuhan, lalu ketika dimakan pas sakit parut, mencari kesana kemari kadada tempat pembuangan. Lalu Jibril turun bila ikam hendak membuang nang di dalam parut itu, turun naik ke dunia. Nah maka akhirnya dikirimlah Sayyidina Adam dan Sayyidatina Hawa ke dunia ning ini. Siti Hawa turun ke Jeddah tuh nini artinya karena itulah tempat awal pendirian kita yaitu Siti Hawa. Sayyidina Adam turun ke di India. Nah, jadi India itu tempat awal turun Sayyidina Adam alaihissalam. Disitulah sidin membuang kotoran awal di dunia nang ini. Nah, lalu disitulah asal muasal timbul dunia betahe. Dan makna at-tadzkir memberi peringatan itu ialah mengingati oleh seseorang hamba akan siksaan di akhirat. At-tadzkir itu mengingatkan bahwa bila kita maksiat, kita cagaran dihukum di akhirat dengan ini hukumannya. Dan ia melihat pula pada taksir yang ada pada dirinya, pada perhambaannya terhadap Tuhannya, dan ia memikirkan pada umur yang telah dilaluinya, yang telah banyak terbuang tanpa sebarang faedah. Kita ni mengingatkan ke orang, ke diri kita yang utama juga, kita banyak umur nang tabuang kadada faedah. Orang guring 8 jam aja sehari 8 jam sehari. 8 jam sehari guring berumur 60 tahun, maka nang sagan guring itu 20 tahun. Hitung aja. Sehari guring 8 jam berumur 60 tahun, maka nang sagan guring hajanya 20 tahun. Tabuang sia-sia kada umurnya. Tabuang sia-sia ada. Jadi kita ini kayak apa? Memperingatkan
sesama dan diri kita. Saya kira umur ini jangan tabuang sia-sia. Guring ya tetap guring, tapi kayak apa? Saya kira guring bernilai ibadah. Itu yang perlu kita pelajari. Bila kita tahu, kita peringatkan ke orang, kita ajarkan ke orang. Kayak orang ke pasar bercari siang malam bercari duit aja, mun kadada niat nang bujur, tak buang sia-sia umurnya. Gawiannya manakar manimbang. Dihadapinya gula, cintalu, minyak, dihadapinya nang itu aja. Acan dihadapinya, asam, bawang, itu aja dihadapinya terus. Kadada niat untuk ibadat, tabuang sia-sia. Kada tahu umur betuha, akhirnya mati sia-sia. Dan ia memikirkan pula masa depan yang penuh dengan rintangan yang mesti dilaluinya. Kayak apa? Bila kita sudah mati, selamat juaka kita di pertanyaan alam kubur. Selamat juaka kita di timbangan. Selamat juaka kita ketika dihisap amal ibadah. Selamat juaka kita ketika meniti siratal mustaqim. Itu jadi pikiran kita nih, jadi pikiran kita. Dan kita memperingatkan orang lain masalah ninih juga. Sekira orang tuh takutan, lalu nya kembali ke jalan Tuhan. Jadi kada nang sekira rami, kada belajaran tuh lucu bener aja. Jadi nang viral nang lucunya nito, nang viral nang lucunya nito. Sementara nang faidah nang didapat daripada ceramah guru tuh kada ada. Guru tuh lucu, ceramah belajaran. Bulikan nang keingatan lucunya aja. Nang keingatan lucunya aja, mana faedahnya? Mana faedahnya yuk. Dan ia merasa takut dengan keselamatan iman yang ada dalam dirinya. Imanku ni kau bawa sampai ke mati juga kah? Mati beriman juga kah aku nang ini? Mati Islam juga kah aku nang ini? Itu jadi pikiran tak? Apakah ia mampu terus dalam keadaan kuat sehingga ke akhir hayatnya dalam menjaga iman nih? Dan ia juga sangat khawatir dengan keadaan yang akan dilaluinya di saat kematiannya nanti. Karena hendak mati itu macam-macam datang. Ada syaitan-syaitan berbentuk abah, berbentuk mama, berbentuk orang-orang yang kita cintai. Dan itu membujuk rayu kita, sekira kita berlepas dari ajaran Rasulullah. Ikam nakai nih, mama nih mati, sudah menemui, sudah nang sabujurannya. Sakalinya ikam bila hendak selamat, nakai balapas dari ajaran Muhammad. Balapas dari Islam. Kada bujur ajaran Islam. Maka pelihatan kita nama madah itu abah, mama, ayo kan. Dan betapa pula ia menghadapi malakul maut yang akan mencabut nyawanya. Jadi pikirannya juga kayak apa? Ketika malaikat maut datang. Dan pasti datang. Dan roh ini ketika dicabut oleh malaikat maut pasti sakit. Cuma tinggal dirasakan atau kadanya aja lagi sakit ketika roh dicabut gitu. Dan apakah ia akan mampu menjawab pertanyaan yang akan dikemukakan oleh malaikat munkar dan nakir di dalam kubur nanti? Dan soalnya kita berpikir nang kayak itu tuh nah, di saat nang kita kulir ibadat, kulir menuntut ilmu, hendak
hendak ampih aja sekolah pesantrennya hendak ampih aja lapah. Coba pikirakan, amun ikam kada menuntut ilmu, amun ikam kada mengaji, di akhirat kayak apa ikam? Mati kayak apa? Kawajuakah menjawab munkar nakir karena bila menakuni diaku. Itu dipikirkan kita cagaran mati nah. Begitu pula ia akan merasa sedih dengan keadaannya yang belum menentu lagi di akhirat nanti. Adalah kita kepastian kita ini surga. Dadahlah. Nang ada kepastian surga itu napa para nabi aja. Para wali kan tidak pasti juga surga. Apalagi kita orang awam nenek. Nang pasti surga itu para nabi dan orang-orang yang dijamin oleh nabi. Itu aja. Nang kau menjamin surga itu nabi aja atas izin Allah. Amun kita nang ini mengaji ke guru si anu dijamin aja surga. Gurunya aja kada mesti masuk surga. Begitu pula ia akan merasa sedih dengan keadaan yang belum menentu lagi di akhirat nanti. Dan bagaimana keadaan ketika berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Jadi pikirannya juga, kayak apa aku bila menghadap Allah. Allah tahu hatiku, Allah tahu hakikat sebenarnya diriku. Ketika aku menghadap Allah, ketika aku sudah mati rohku menghadap Allah, kayak apa juga diterima juga kah rohku nang ini menghadap Allah. Dan apakah ia akan selamat ketika ia akan menyeberangi titian as-siratal mustaqim, ataukah ia akan jatuh ke dalam api neraka? Nah, begitulah pemikiran yang selalu wujud, yang selalu ada di dalam hatinya dan dalam keadaan yang berterusan. Maka pemikiran ini akan menggelisahkannya dan menggoncang jiwanya, Pikiran-pikiran jadi kada dari pikir tuh hendak maksiat, kada ada pikir lagi hendak beraramian, apalagi hendak mencari aib orang. Dada kita aja sibuk nih, kayak diakuni kayak bajua mati beiman jua kah, dikubur kawa jua kah menjawab munkar nakir, di padang mahsyar selamat jua kah dari huru hara kiamat. Selamat juakah ketika ditimbang, selamat juakah ketika dihisab, selamat juakah ketika meniti siratal mustaqim. Itu pang pikirannya. Maka kegelisahannya memikirkan keadaan yang seperti ini dan pukulannya yang datang bertubi-tubi dinamakan tazkir atau peringatan ngarannya. Nah, itu peringatan. Nah, jadi kita niat mengingatkan diri kita ketika kita berceramah, mengingatkan diri kita lawan mengingatkan orang nang mendengar. Tapi yang utama kita mengingatkan diri kita. Sekira orang ampih maksiat, sekira orang rajin taat. Nah, tapi nangaran sifat lalai inilah sudah memang ada di diri kita. Ghaflah nini. Ingat tuh kada berumuran bang. Kadang-kadang kita kan lupa. Lalu disitulah hikmahnya kehidupan dunia nang ini berputar, beredar. Amun orang-orang dunia ini semuaan hatinya akhirat. Kada jalan kehidupan dunia ni. Kenapa? Tukang bica ampih membica. Tukang rumah ampih baulah rumah. Nang berisi jabatan ampih menjalankan jabatannya. Nang di pasar ampih menunggui pasarnya. Belukup di rumah pang lagi. Amun pikiran tuh pol
berataan nang kayak ini nah, mikiran akhirat saja. Tapi di saat lupa itulah Allah hendak menampakkan rahmatnya sehingga kehidupan dunia berjalan normal. Sehingga ada nah hakun jadi pedagang, hakun jadi tukang, hakun jadi petani. Itu kehidupan dunia normal nih tetap. Nah kenapa mati orang hakun jadi ini jadi itu? Karena kebanyakan mereka oleh Allah dilalaikan dari kehidupan akhirat itu. Jadi orang-orang yang lalai ini sebenarnya khidmat mengabdi kepada Allah dengan apa? Dengan membantui umat Rasulullah nang bujur-bujur mengabdi kepada Allah. Orang-orang yang mengabdi kepada Allahnya santai aja di rumah. Orang-orang Jepang sana nang memikirkan meulahkan kendaraan. Sakira membantui umat Rasulullah dalam melaksanakan amal ibadah termasuk haji. Termasuk haji kan? Orang-orang Jepang memikirkan sekira kayak apa, sekira kendaraan nyaman berhaji itu. Ya kalau orang-orang beriman kada diberikan Tuhan maulah pesawat yang canggih-canggih itu. Karena orang beriman disuruh beribadah aja. Adapun nang infrastruktur gitu kah? Ya, artinya alat nang pembantu penunjang sekira kehidupan dunia ini nyaman. Naik haji kalau dahulu sekian bulan di kapal laut nyaman, hanya berlanggar 8 jam atau 10 jam sampai sudah ke Jeddah. Nah, itu siapa mikirkan pada pesawat tuh? Orang-orang kafir, orang nang kada tahu di Tuhan. Nang kada ingat sama sekali di Tuhan. Jadi mereka itu nang membantui lawan orang-orang beriman. Bahari orang menuntut ilmu tuh kamar dapura bersepeda aja, mulai balangan nih. Ada aku tahu sidin tak, tuan guru sidin. Wah ini jadi tuan guru juga sidin. Jadi mengaji kamar dapura tuh bersepeda aja sidin. Maka jalannya cakakah nyaman, jalannya lewat sakit. Pula ke Martapura kehendakan mengaji menuntut ilmu bisa pindah aja. Nah sekarang ampih nang bisa pindah. Pakai apa? Pakai sepeda motor. Oh sepeda motor masih kehujanan kepanasan, pakai motor. Nama ulah-ulah itu tuh napa orang-orang kafir, orang-orang nang lalai dari Allah. Nang lalai dari Allah. Nah, berkat orang lalai inilah kehidupan dunia normal berjalan. Dan memberitahu hal yang seperti ini pada orang ramai dan menunjukkan mereka untuk memikirkannya dan menarik perhatian mereka ke atas ketaksiran dan kelemahan mereka. Dan menyadarkan mereka terhadap keaiban yang ada pada diri mereka. Maka kepanasan aliran pemikiran itu dapat menyentuh hati mereka dan menggoncangkan kelalaian mereka. Nah, jadi pikiran-pikiran itu panas, membakar pikiran-pikiran yang kada baik, membakar pikiran-pikiran yang kada baik, dan pikiran-pikiran tentang alam akhirat itu akan mengguncangkan, akan meruntuhkan ghaflah sifat lalai tadi, sehingga napa nang inya katuju lalai dari Allah. Karena pikiran itu timbul kayak apa aku kena ketika mati, kayak apa aku kena ketika dihisap, kayak apa aku ketika ditimbang, kayak apa aku ketika meniti siratal mustaqim. Nah itu mengguncang, meruntuhkan ghaflah kelalaian yang ada di hati di jiwa tadi. Sehingga orang yang pikirannya seperti itu hendak berzikir saja. Ada timbul keinginan kuat hendak berzikir, hendak
melakukan ibadat. Nah, itu. Lalu mereka menyesali diri dan berusaha menyempurnakan segala ketaksiran pada umur yang telah mereka lalui sekedar kemampuan yang ada pada mereka. Dan mereka merasa kesal terhadap hari-hari yang telah berlalu yang tidak dapat diisi dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka pekerjaan seperti ini dan dengan cara yang kita terangkan tadi dinamakan nasihat ngarannya. Dinamakan nasihat. Sama halnya dengan cara engkau memberitahu keadaan banjir yang sedang melanda rumah seseorang, sedangkan penghuni dan seluruh keluarganya masih berada di dalam rumah itu. Maka engkau hanya mengatakan, bahaya, bahaya, cepat keluar, larilah daripada banjir. Apakah dalam keadaan begini kamu masih perlu memberitahu penghuni rumah itu dengan ibarat yang sulit dan kalimat yang susah, ataupun dengan isyarat yang sukar dipahami? Ada perlu Allah. Ini banjir hendak datang sudah, mulai gunung sana. Barulah kita berceramah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah bahwa di atas sana telah datang banjir, maka sebentar lagi akan sampai ke rumah kita. Karena itu bersiap-siaplah wahai saudara-saudaraku. Oh, ini misalnya. Itu kah? Perlu kan itu? Banjir sudah di depan mata tuh, di situ sudah. Ada perlu lagi bahasa-bahasan itu. Makasih, tuh banjir, cepat keluar. Duh aja lo, enggak ada nong mukadimah nang apalagi nang ayat keluar. Ada perlu Allah. Maka itu juga kita bila kita tazkir nih itu kita langsung ke sasaran timbaknya aja. Jangan nang bertele-tele. Jangan bahasa nang berbelit-belit tuh. Allah ada 7. Janganlah hendaknya himmahmu di dalam memberi nasihat itu supaya makhluk banyak berhimpun di dalam majelismu, atau supaya mereka menunjukkan perasaan yang sangat kagum dengan kebolehanmu. Nah, jangan itu tujuannya. Jangan. Tadi yang pertama, artinya bila ceramah itu jangan dengan bahasa-bahasa nang sulit dipahami, bahasa-bahasa nang sulit dimengerti. Jangan. Nah, itu intinya tuh. Artinya ala kadar kemampuan kita aja dalam memaksakan diri. Jangan memaksakan diri itu dalam mengungkapkan ibarat atau isyarat nang sukar dipahami oleh para pendengar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, janganlah hendaknya himmahmu dalam memberi nasihat itu supaya makhluk banyak berhimpun di dalam majelismu. Saya kira orang banyak ketujuan ke sini. Saya kira orang banyak lalu hanya duduk di sini mengaji. Jangan itu tujuan kita, janganlah. Kayak aku nih belajaran, saya kira orang rame, lalu orang ketujuan mengaji kebungin sini, itu berbahaya. Aku seorang berbahaya. Jadi aku membaca kitab ini aku niat memadahi diriku, memadahi diriku. Allahu a'lam. Al-Fatihah.